ini yang dilakukan oleh seorang Rausan Fikr. Yang pertama, menentukan sebab-sebab keterbelakangan masyarakat dan sebab kemandekan dan kebobrokan rakyat. Masyarakat maksudnya. Jadi Rausan Fikr itu dia bisa membaca fenomena, menganalisis ini masyarakatku ini akar permasalahannya di mana. Masyarakatku ini sakit mata, apa sakit telinga, apa sakit hidungnya, pilek, apa sakit hatinya. Kalau sudah jelas penyakitnya, kan nyari obatnya tepat. Kalau masyarakatnya sakit telinga, ya cari obat telinga. Kalau masyarakatnya sakit mata, cari obat mata. Biar tidak keliru. Hari ini banyak orang yang ngasih obat sakarepe dhewe. Masyarakatnya sakit telinga dikasih obat mata. Mata tidak kena apa-apa diucek-ucek pakai obat tetes mata. Akhirnya telinganya nggak sembuh, matanya ikut sakit. Kan itu yang terjadi hari ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, sekarang nambah penyakit. Kenapa? Obat yang dikasih salah. Karena apa? Karena ilmuwannya, ulamanya, itu kan tidak transformatif. Mereka tidak mikir perubahan masyarakat, yang dipikir kepentingannya sendiri. Dia tidak mikir transformasi. Gimana sih umat Islam ini kok mundur, kuncinya di mana? Penyakitnya apa? Sakitnya di bagian mana tubuhnya? Perlu ada amputasi apa enggak? Kan itu. Tidak ujuk-ujuk amputasi. Nanti sakit pilek dibawain gergaji ini, diamputasi kakinya ini. Ya kacau. Jadi, dan Rausan Fikr bisa membaca. Masyarakatku ini problem utamanya kemiskinannya, ataukah keimanannya yang tidak terlalu kuat, ataukah apanya? Pemimpinnya yang tidak ada yang bagus, ataukah apanya. Ini Rausan Fikr bisa baca. Kalau sudah jelas penyakitnya, baru ngasih resep. Oke, yang pertama. Kemampuan kedua seorang Rausan Fikr adalah dia bisa membangunkan masyarakat yang tertidur. Jadi dia bisa mendidik masyarakat. Bukan manas-manasi, bukan memprovokasi. Tidak membiarkan masyarakat dalam logika kerumunan yang salah kaprah. Tapi dididik, biarkan mereka mikir sendiri sampai sadar sendiri. Kalau kesadaran masing-masing orang ini lebih, perjuangannya lebih total. Bukan karena ikut-ikutan. Terus yang ketiga, tadi kan mendiagnosis penyakit. Kalau yang ketiga bisa mengasih resep dari penyakit itu. Tadi penyakitnya apa? Dia bisa. Oh, kalau problemnya kemiskinan berarti yang digarap ekonominya. Gimana caranya masyarakat ini ekonominya meningkat? Itu Rausan Fikr. Terus yang keempat, dia bisa mendiagnosis dengan tepat sama penderitaannya apa. Selain penyakitnya yang dirasakan apa oleh masyarakat, kemudian bisa menemukan relasi-relasi antara dunia sosial, dunia budaya, dunia politik dengan penyakit tadi. Jadi, oh ini ekonomi penyakitnya. Yang bikin ekonominya sakit karena pemerintahnya, pemerataannya kurang. Yang bikin pemerataannya kurang itu karena ininya. Maka ini harus dibegini ini. Itu Rausan Fikr. Jadi ulama, pemikir yang tercerahkan. Dan yang terakhir, bisa melakukan transformasi. Masyarakat disadarkan, terus menginisiasi gerakan bersama untuk
terjadinya transformasi, perubahan sosial bareng-bareng. Itu rausan fikr. Oke, biasanya katanya Syariati, seorang rausan fikr akan lahir kalau ada kondisi semacam ini. Yang pertama apa? Ada gap antara kaum terpelajar dan rakyat jelata. Ketika yang elit semakin elit, jauh sekali sama rakyatnya, itu biasanya nanti akan muncul seorang ilmuwan yang memang tercerahkan. Jadi jangan khawatir. Yo, Allah sendiri kan berjanji setiap sekian akan muncul seorang pembaharu, seorang rausan fikr. Jadi hari ini kan kita lihat banyak fenomena orang pinter yang justru menyusahkan rakyat dengan kepinterannya. Semakin jauh dari yang diomongkan tokoh-tokoh politik itu, rasanya kok semakin lama semakin gak nyambung sama hidup kita sehari-hari. Kalau sudah begitu semakin akut, pada saatnya akan lahir seorang rausan fikr. Kemudian clash antara kelompok intelektual dengan ulama. Kiai sama ilmuwan gegeran. Semakin sengit dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Kebingungan semakin banyak muncul. Lebih tinggi ini daripada yang tadi kaum terpelajar sama rakyat. Karena rakyat ini biasanya merasa aku ndak pinter, ya wis mereka sing pinter. Tapi begitu ulama sama intelek ini clash, biasanya pembingungannya semakin dahsyat. Itu yang banyak kita rasakan hari-hari ini. Terus ada gap lagi antara teori dengan praktek. Idealnya seperti apa, tapi kenyataannya kok jauh. Katanya rahmatan lil alamin, tapi faktanya kok malah bikin orang takut, bikin orang gentar. Ini ada yang salah dengan teori, ada yang salah dengan prakteknya. Ini biasanya muncul seorang pemikir tercerahkan. Dan yang terakhir, ada gap antara rakyat dengan budayanya sendiri. Ketika budaya asli mulai tergusur sedikit-sedikit karena hegemoni dari luar, apakah luar itu barat atau timur yang agak tengah, ya, pasti akan muncul seorang rausan fikr. Ya, jangan salah, Ali Syariati kan seorang Syiah yang sangat kuat percaya bahwa nanti akan ada seorang Imam Mahdi. Kalau di Jawa pasti muncul seorang Ratu Adil. Di Sunni juga percaya akan nanti akhir zaman muncul Imam Mahdi. Jadi problem memang semakin lama akan semakin dalam, semakin rumit, semakin ruwet. Itulah saatnya Imam Mahdi muncul. Meskipun kamu jangan ngaku-ngaku Imam Mahdi. Kamu bisa dipenjara sekarang. Ya. Loh, titik hari ini sudah sampai pada, coba kamu bayangkan ya, seandainya kan kita yakin bahwa Nabi Isa itu akan turun akhir zaman. Kalau tiba-tiba hari ini Nabi Isa turun beneran, kira-kira nasibnya Isa ini gimana? Ya, paling pertama-tama dia akan ditangkap polisi. Ngaku-ngaku Nabi. Ya kan, kamu juga tidak percaya, mesti wah itu mesti bohongan. Padahal kamu yakin bahwa Nabi Isa itu akan turun. Tapi tak bayangin misalnya sekarang turun beneran itu dianggap penistaan mesti. Ya, kita sudah nyampe pada titik itu sekarang. Jadi ya ditunggu aja, biarkan aja persoalan semakin rumit, semakin matang. Nah, ini kayak orang mau melahirkan itu kan, semakin mau bulannya kan semakin sakit. Nanti kalau sudah melahirkan sudah lega, asal ibunya tidak meninggal. Ibunya meninggal sumpek lagi itu. Jadi kita tunggu kelahiran munculnya seorang rausan fikr. Kalau pakai bahasa Iqbal, kita tunggu munculnya insan kamil. Bahasanya Weber, kita tunggu munculnya seorang yang karismatik. Yang pertama kemarin siapa? Iya, kalau bahasanya Nietzsche kita tunggu Superman. Ya.
Kalau nggak datang-datang ya semoga paling nggak Batman lah. Ya kan kalau sudah gawat kan itu kita butuh superhero. Oke. Analoginya Syariati, pertarungannya seorang Rausan Fikr adalah perjuangan Habil melawan Qabil. Habil ini lemah lembut, tertindas, orang kecil diperbudak oleh Qabil. Qabil ini penguasa dengan segala levelnya. Siapapun yang menghegemonimu berarti dia sedang menjalankan peran Qabil. Di level apapun kamu tertindas berarti kamu ada di posisi Habil. Kalau di kelas kamu tertindas oleh dosenmu berarti dosenmu Qabil, kamu Habil. Ya. Loh, kalau di rumah kamu menindas adikmu berarti kamu jadi Qabil, adikmu jadi Habil. Kalau di kos-kosan kamu menindas temanmu, ya temanmu jadi Habil, kamu jadi Qabil. Struktur sosial ini selalu ada peran-peran ini yang bermain. Dan seorang Rausan Fikr itu orang yang berjuang di posisi Habil untuk melawan penindasannya Qabil. Jadi perjuangannya rakyat itu perjuangannya Habil. Jangan sampai dia terbunuh lagi oleh Qabil. Karena cerita aslinya Habil tewas. Tapi sekarang Habil jangan manut saja dijajah oleh Qabil. Kalau mau dibunuh ya melawan. Itu maunya Syariati. Dan itulah peran yang dimainkan oleh Nabi. Para nabi, katanya Ali Syariati, itu melanjutkan perjuangannya Habil. Coba dilihat, katanya Syariati, nabi-nabi Ibrahimiyah. Kalau Ali Syariati punya kategori nabi Ibrahimiyah dengan nabi non-Ibrahimiyah. Non-Ibrahimiyah itu ya nabi-nabi Zoroaster, nabi-nabi, kita biasanya menyebutnya agama bumi. Meskipun pembagian itu banyak yang mengkritik. Ya semua agama ya adanya di bumi. Kamu agama langit, agamanya orang langit ya kita tidak tahu ya. Semua agama bumi. Agamanya orang bumi. Dan semuanya merasa kalau sumbernya, semua merasa sumbernya dari langit. Dalam tanda petik. Tidak ada agama satupun yang bilang bahwa agamaku ini tak pikir dewe pakai akal. Kalau nggak percaya kamu cek. Maka Ali Syariati lebih suka menyebut nabi-nabi Ibrahimiyah dan non-Ibrahimiyah. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Empat-empatnya ini melakukan peran seorang Rausan Fikr. Meskipun tidak tepat kalau disebut Rausan Fikr karena Rausan Fikr ini yang melanjutkan perjuangannya para nabi sebenarnya. Jadi Ibrahim melawan Namrud, Musa melawan Fir'aun, Isa melawan kekaisaran zaman itu, Muhammad melawan Quraisy. Ini kan transformasi sosial, pembebasan sosial. Dan jangan salah, mereka melanjutkan perjuangannya Habil. Mereka muncul dari kelompoknya Habil. Makanya mereka disebut ummi, dari kelompok awam. Bukan anak raja diraja, bukan anaknya konglomerat zaman itu, enggak. Lahir dari kelompok ummi dan nanti memperjuangkan grup ummi. Biar enggak ditindas oleh Qabil. Itu yang dilakukan oleh para nabi dan nanti dilanjutkan oleh para Rausan Fikr. Dan siapa sih musuhnya Habil itu? Qabil. Manifestasinya Qabil itu siapa? Kalau Ali Syariati menyebut ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun, ada Bal'am. Jadi Fir'aun itu kita sudah kenal, apal ceritanya. Kalau Haman ini Perdana Menterinya, teknokrat. Kalau di Indonesia Haman ini apa ya? Teknokrat itu di kita kayak Habibinya mungkin, tapi tidak pas begitu. Nesu nek tak ngomongi Habibi. Tapi Habibi yang jelek. Karena Haman ini yang
Mensukseskan proyek anti Tuhannya Fir'aun. Nanti ada cerita satu ketika Haman ini disuruh bikin menara. Dia usul kita bikin aja menara yang tinggi sekali. Dan nanti dari atas menara itu kita manah ke atas. Kita panah Tuhannya Musa. Dan benar itu dibikin. Jadi nanti bikin menara tinggi. Terus pasukannya suruh naik ke atas. Terus bareng-bareng manah ke atas. Nanti ada beberapa panah yang dilumuri darah. Terus ditunjukkan kepada pengikutnya Musa. Nih lihat Tuhannya sudah kena panah nih. Itu ceritanya Haman. Kalau Korun kita kenal. Kalau Bal'am ini ulama. Yang jadi nanti setelah Fir'aun Ramses kesekian itu meninggal kan dilanjutkan Fir'aun selanjutnya. Nah nanti Musa dan pengikutnya ini datang ke satu daerah, ke satu wilayah. Saya lupa namanya. Yang di situ ada Bal'am. Nah, orang-orang yang didatangi Musa dan pengikutnya ini khawatir jangan-jangan Musa ini dan pengikutnya setelah dia berhasil menewaskan Fir'aun mau jajah kita. Terus mereka minta tolong ke Bal'am. Ya Syekh Bal'am, mbok kita ditolong. Jangan sampai Musa itu jajah kita. Aslinya Bal'am ini ulama yang baik, tapi terus dipaksa oleh penguasa, mbok tolonglah kita, doakanlah agar Musa itu celaka semua sama pengikutnya. Awalnya Bal'am tidak mau, tapi karena dipaksa lama-lama ya sudahlah. Dan terpaksa dia berdoa. Dan doanya manjur wong wali zaman itu, ulama. Jadi ada cerita nanti Musa sama pasukannya ini berbulan-bulan tersesat. Tidak bisa ketemu jalan. Gara-gara doanya Bal'am. Dan nanti Musa marah-marah. Kalau begitu saya juga berdoa. Masuk Nabi kalah. Ya. Dan akhirnya Bal'am yang kalah. Jadi ini gambaran ulama yang takluk oleh penguasa. Sudah enggak mikir mana benar mana salah. Yang dipikir keselamatan dan kepentingannya sendiri. Jadi musuhnya Habil yang diperangi oleh para nabi dan nanti Rausan Fikr, yang pertama jelas pemimpin yang zalim. Yang kedua ilmuwan, teknokrat, birokrat yang mengabdi pada pemimpin yang zalim, diberi funding oleh funding yang zalim. Yang ketiga Korun, hartawan yang menghisap, bukan rokok loh ya, menghisap rakyat. Jadi bisnisnya, targetnya cuma satu, mengeruk kekayaan sebesar-besarnya, itu Korun. Kalau sistem namanya kapitalis. Karena Ali Syariati ini agak pro-mak, maka bagi dia kapitalisme juga tercela. Dan yang terakhir ulama yang hanya mementingkan kesejahteraan dan kepentingannya sendiri. Namanya Bal'am. Itu lawan-lawannya Rausan Fikr. Nah, yang dihadapi oleh Rausan Fikr hari ini berarti Iran zaman itu sebenarnya juga mungkin tidak jauh beda dari Indonesia hari ini adalah fenomena yang namanya asimilasi. Asimilasi itu apa? Orang yang sengaja atau mungkin tidak sengaja meniru sikapnya orang lain, benchmarknya orang lain. Dia tidak kenal dirinya, dia cuma jiplak orang lain yang dia anggap bagus, dia anggap baik. Resikonya apa orang kayak gini? Dia lupa siapa dirinya, lupa latar belakangnya, lupa budayanya. Jadi fenomena ini namanya asimilasi. Orang yang secara obsesif menolak dirinya sendiri. Disebut Jawa tidak mau, Jawa kelihatan. Disebut Madura tidak mau Madura. Disebut Indonesia tidak. Menolak dirinya sendiri. Jadi tidak mau, mungkin kalau kamu keluar negeri disebut Indonesia agak malu. Nah, itu berarti kamu kena sindrom asimilasi.
Malu Indonesia, negara dunia ketiga. Isinya cuma demo sama gegeran. Enggak lah. Nah, itu berarti kamu kehilangan jati dirimu. Ya enggak cuma Indonesia, kadang Jawa kan kamu juga malu, kadang yang Madura juga malu menyebut Madura. Saya bukan Madura loh mas. Saya itu berarti bodoh. Kehilangan jati diri. Jadi dia melenyapkan dirinya sendiri. Dia terasing dari dirinya sendiri. Indonesia yang tidak kenal Indonesianya lagi. Iran yang tidak kenal keiranannya lagi. Jati dirinya hilang. Masyarakat kayak gini, ini nanti dia jadi sumber persoalan. Lahirnya apa? Individu palsu bahasanya Syariati. Individu palsu itu apa? Bahasanya Syariati, orang timur semi Eropa. Karena saat itu yang jadi penyakit kan Eropa. Dengan baratnya westernisasi zaman Shah Reza Pahlavi. Ya kalau masuk ke Indonesia bisa macam-macam. Orang timur yang semi Timur Tengah, orang timur yang semi Arab, orang timur yang semi Afrika. Ada nggak yang kayak niru Afrika? Ya kan? Jadi harusnya klub sepak bolamu itu PSS apa MU tapi yang Madura United. Tapi kan kamu ndak mau, ndak keren pak. Yang keren itu ya Barcelona, Madrid, Leicester dan kawan-kawan. Kalau yang Persib, bangsa PSS itu ndak banget lah pak. Bukan saya itu pak. Loh itu kamu malahan. Ya kan? Itu bukan gue banget. Justru malah kamu yang begitu itu. Dangdut, karawitan, apalagi wayang. Itu tidak saya banget lah Pak. Loh padahal justru kamu di situ. Cuma kamu tidak ngakui. Akhirnya apa? Kamu jadi individu yang palsu. Musik Pak, saya itu hip hop Pak. Blues apa nih? Ya kan? Padahal wajahnya Jawa banget, irungnya pesek. Tidak bisa ditipu. Jadi kita jadi individu yang palsu. Jadi orang yang tidak lengkap, semi. Rambut aja sekarang saya tidak tahu di mana-mana banyak yang rambutnya merah itu kan. Kalau merah memang ingin nutupi ben nggak ketok putih itu masuk akal. Cuma rambut bagus-bagus kamu diwarnai pirang. Ayo wajahnya sudah kelihatan Jawa banget, rambut merah itu tidak masuk akal. Banyak kan yang, ya bukan tak salahkan, contohnya begitu. Jadi hati-hati dengan identitas. Karena begitu kamu kehilangan identitas, kamu tidak bisa membangun dirimu. Kamu tidak bisa lagi mengenali dirimu, tidak bisa. Positioning juga mesti susah. Siapa aku kamu tidak bisa jawab. Maka semua pertanyaan di bawahnya tidak akan terjawab. Posisimu di mana, peran yang kamu mainkan apa, tujuanmu apa, itu tidak akan terjawab semua. Karena kamu sendiri palsu. Harapan-harapanmu bukan harapan-harapan versi budayamu, tapi harapan-harapan orang di luar dirimu. Cita-cita saya Pak, yang penting musim ini Barcelona kalah, Madrid yang menang. Hubungannya apa sama dirimu? Tapi kan kamu terlanjur ke situ. Pokoknya Pak, saya hidup mati Argentina harus juara dunia. Loh, kamu orang mana? Contohnya kan begitu. Jadi lama-lama kamu hilang identitasnya. Kamu jadi individu yang palsu. Bukan dirimu sendiri. Ini yang jadi tugas beratnya seorang Rausan Fikr. Mengingatkan masyarakat, mengingatkan manusia, membangunkan mereka dari tidurnya bahwa ini loh identitasmu. Identitasmu bukan yang versi barat, atau versi Timur Tengah, atau versi Timur Jauh. Sekarang kan ada kiblat baru namanya Korea. Iya, di mana-mana Koreanan sekarang. Baju aja Korea, ya kan? Kamu niru-niru orang Korea sampai kulit kamu putih-putihkan.
Di antara produk terlaris kosmetik itu kan pemutih. Ada yang wajahnya putih tapi kulitnya hitam tangannya. Ya kan? Lo itu kan produk. Iya, lama-lama kamu jadi kayak zebra belang-belang. Putih hitam. Iya. Itu karena kamu salah kiblat sih. Justru kalau orang Indonesia itu yang sawo mateng, asal jangan mateng banget. Itu lebih menarik harusnya. Tapi standar kecantikanmu kan geser sekarang. Tidak lagi versi Indonesia, tapi versi Korea. Mungkin dulu agak versi Barat, sekarang idola di mana-mana Korea. Bahkan cowok-cowoknya sekarang kan cowok Koreanan. Kemana-mana pakai make up. Ada enggak di sini cowok tasnya itu yang isinya make up, dikit-dikit ke toilet terus. Iya, keringetan sidik wae ambil tisu diusap-usap. Iya. Yes. Iya, berarti orang timur semi Korea. Itu yang dikritik oleh Syariati.